persis di tengah. Jadi sebelah kanan saya Pak Ardan almarhum Gubernur Kaltim, sebelah kiri saya Pak Said Muhammad Said Gubernur Kalsel pada saat itu. Ini gubernur-gubernur hebat. Bangga sekali saat itu. Terus saya kan kayak orang bodoh ya, karena kita anak muda kan jauh sekali. 30-an. 30-an sudah saat itu Pak ya. Jadi di Pak Said itu tiba-tiba nengok saya, bahasa Banjar kan, harat ikamnya. Artinya hebat kamu gitu kan. Bilang ada apa Pak? Coba kamu lihat, kamu tuh diapit oleh 2 gubernur loh, Kaltim, Kalsel. Tapi bila tepuk-tepuk saya enggak apa-apa, nanti kamu jadi gubernur juga. Betul ternyata Pak ya. Jadi pemimpin yang bagus itu doanya makbul. Terus ya namanya anak muda kan saling taksir gitu kan. Yang siapa duluan naksir? Ya. Siapa duluan naksir? Ya pokoknya titip salam aja dulu. Nggak mau ngaku ya Tante. Jadi naksir duluan Bapak ya Pak? Bapak salam gitu, salam dong sama ini gitu. Kenapa Pak kok tertarik gitu? Kecantikannya kah, kebaikan Nah juga, ya feeling juga kan kadang-kadang orang tuh sederhana, tetapi kalau watak perilakunya yang bagus kan itu yang utama. Kalau calon istri, calon suami harus itu. Ini orangnya ganteng tapi wataknya jelek kan repot itu. Nanti merepotkan. Wataknya baik ya, baik hati. Baik hati. Kebaikan apa yang Bapak terima dulu sampai jatuh hati? Tetap semangat untuk selalu berbuat. Jadilah cerdas dengan banyak manfaat. Bersama channel Metalian dan Dila Official. Halo guys, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share. Pastinya di Metalian dan Darmila Official. Saya bukan mengaku ahli, tetapi saya punya pengalaman panjang di pemerintahan. Betul. Saat menjadi sekda pun usia masih tergolong muda. Ya, saya jadi pimpinan OPD, Organisasi Perangkat Daerah, pimpinan Bapeda Kaltim itu masih umur 39 tahun. 39 tahun 98. Udah jadi kepala OPD? Ya, itu paling muda dulu di Indonesia. Betul, 39 tahun. Jadi waktu jadi asisten 2 saya baru 44 lah. Kepala Dinas Perkebunan 42 gitu kan. Jadi relatif muda kita untuk benar. Kalau sekarang sih mestinya di bawah 40 bisa, tapi kalau di pegawai negeri ASN tidak bisa. Karena kan itu masa kerja, karir, pangkat kan. Yang saya syukuri betul, tentu setiap kita karir profesi apapun itu selalu ada masalah, ada suka dukanya. Ya, betul. Macam-macam kita untuk naik itu selalu ada persaingan, ada fitnah, ada apa, itu kita jalin aja. Tapi yang saya syukuri secara keseluruhan karir saya di birokrasi itu lancar-lancar saja. Mungkin karena ilmu niat, luruskan niat itu dulu. Jadi apapun masalah yang dihadapi, seberat apapun, selalu ada jalan keluar dan selalu ada yang membantu. Dan dulu yang sering saya sampaikan juga kepada staf saya, kalian jangan suka persulit urusan orang loh. Karena kalau kamu bikin urusan orang mudah, kamu juga akan dibantu banyak orang dan dipermudah orang juga urusanmu. Dan itu bukan saya ngomong, saya bilang. Itu ada hadis Rasulullah. Kalau kamu mempermudah urusan orang, kamu akan dipermudah juga urusanmu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang menjamin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya alami. Dan ini bukan sosokan, tapi memang banyak sekali masalah berat yang saya hadapi. Baik masalah di internal pekerjaan, di eksternal pekerjaan, di organisasi. Itu selalu ada jalan keluar, ada yang membantu. Orang yang kita pernah kenal pun tiba-tiba datang menolong, membantu. Itu saya buktikan sendiri kalimat itu dan ayat itu ya. Jadi saya sangat yakin itu. Awal cerita Pak merintis karir birokrasi itu seperti apa Pak? Ya, waktu saya lulus saya kan tidak langsung jadi pegawai negeri. Karena waktu itu pegawai negeri saya berpikir gajinya kecil. Jadi saya masuk di perusahaan swasta. Perusahaan rotan. Rotan. Waktu itu dapat gaji sebagai wakil manajer langsung, baru lulus. Wakil manajer ya, itu dapat Rp250.000 per bulan. PNS saat itu? Tahun 82. PNS pada saat itu uluan 3A loh, sarjana itu calon PNS itu CPNS itu 80.000 aja. Dan itu harus staf biasa dulu kan, nggak bisa langsung dapat jabatan. Nah terus tahun 83 ini rumah ini juga. Jadi rumah ini dulu rumah kepala Kanwil Perindustrian. Kepala Kanwil Departemen Perindustrian almarhum Paraman Karim dulu. Nah, saya datang ke sini tahun 82 83 awal lah. Jadi Bapak sudah lama menempati rumah ini? Bukan. Ini bukan rumahan, ini kan rumah dinas.
saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan tinggal di sini. Itu kan artinya perjalanan hidup ya, nasib. Jadi saya datang ke rumah beliau, almarhum Pak Rahman Karim itu adalah pejabat senior di Kaltim itu. Beliau berwibawa sekali. Nah, beliau lah, saya bilang, saya diajak teman saya Muhammad Jailani, udah kamu kalau mau kerja di Kanwil besok aja turun, gitu aja dulu tahun 83 itu. Pak Jailani. Enggak, Pak Rahman Karim itu ngomong. Turun aja besok jadi tenaga. Saya ditempatkan jadi pendamping dari tenaga ahli United Nations Industrial Development. Itu organisasi di bawah PBB yang membantu negara-negara berkembang untuk pengembangan industri. Nah, tenaga ahlinya itu ditempatkan di Kaltim 2 orang. Dari Jerman 1, Mr. Eldak, lalu Mr. Cleland dari Selandia Baru. Nah, saya ditempatkan untuk mendampingi 2 orang ini. Mungkin saya dinilai dulu bahasa Inggris saya meskipun patah-patah masih bisa komunikasi gitu. Lancar ya, karena suka men-translate buku tadi. Saat membaca. Jadi saya berteman, istilahnya itu apa ya, counterpart, tenaga counterpart. Nah itu saya dapat honor 250.000. Besar kali itu. Iya, 3 kali lebih gaji PNS. Akhirnya saya disuruh ikut tes PNS, itu sendirian dulu, nggak kayak dingin banyak. Bagian kepegawaian disuruh itu, suruh Irianto tes. Akhirnya saya dapat surat keputusan dari Menteri Perindustrian waktu itu Pak Hartarto, bapaknya Erlangga Hartarto itu dulu Menteri Perindustrian. Tahun 83 saya sudah pegawai negeri. 83 pegawai negeri sipil. Nah, berkarir situ akhirnya saya tahun 85 diangkat jadi pelaksana tugas Kakandep di Bulungan. Saya tidak pernah tahu juga, akhirnya saya jadi di Kaltara kan. Jadi gubernur. 83 itu, tapi saya Artinya mengawali karir di sana gitu Pak ya? Kesana itu karena dulu kan masih digabung cabang dinas. Nah, kepala cabang dinasnya nggak mau pindah, akhirnya saya ngalah. Almarhum Pak Ardan waktu itu wakil gubernur. Saya kan aktif di organisasi di KNPI, di AMPI. Kata beliau, udah nggak usah pindah sana aja, kamu sini aja. Kamu anak pegawai di mana? Akhirnya beliau kasih memo, dulu kan memo pejabat kuat. Iya. Nah, akhirnya saya ditempatkan di Bapeda Kaltim tahun 86, sejak 86 oleh Pak Ardan. Nah, saya waktu itu Pak Ardan kenal baik sama saya. Beliau gubernur, terus almarhum Pak Suwandi kan gubernur. Meninggal, nah beliau jadi PLT gubernur, PJ gubernur bahkan. Nah, saya jadi, kalau istilah kerennya itu jadi writer's feet gubernur. Writer, penulis cepat. Penulis pidato, penulis makalah, kalau gubernur mau ngomong apa aja saya nulis. Speech. Salah seorang dari, nah itu kerjaan saya dulu. Jadi karena itulah saya kemana gubernur saya dibawa, sekaligus jadi asisten sorot namanya dulu. Jadi kalau gubernur pidato kan saya bikin itu plastik yang ditulis itu kan dulu ada pakai transparan itu. Kalau sekarang kan sudah pakai laptop, Lain gitu. sudah maju lah. Laptop, ya. Jadi saya zaman Pak Ardan beliau tuh 3 tahun jadi PJ gubernur, 2 tahun wagub itu, kemudian 10 tahun gubernur, sampai beliau meninggal. Setelah selesai jadi gubernur, saya dekat. Jadi kemana beliau saya diajak raker gubernur, tiap tahun saya dibawa. Dan itu saya sangat muda sekali, baru umur 28-30-an gitu. Jadi udah ngerti saya, oh raker gubernur ini begini, itulah kesempatan saya terbaik saya kan. Nah tahun 92 saya kan ketua KNPI 91. Lalu tahun 92-97 saya dipilih jadi anggota MPR utusan daerah. Anggota MPR. Nah, itu termasuk termuda, umur 34 itu zaman itu. Saya duduk di samping, pas di tengah, jadi di sebelah, kan dulu kan kalau utusan daerah itu gubernur ex officio, pangdam ex officio. Lalu yang 3 itu dipilih oleh DPRD, diusulkan. Nah, saya mewakili unsur pemuda, almarhum Haji Rusli dari pengusaha, dulu mewakili Golkar. Ada 4 orang apa 5 ya dulu ya? 4 harusnya. 2 orang itu yang dari unsur luar, kalau gubernur sama pangdam itu ex officio. Jadi saya duduk, tempat duduk saya itu persis di tengah. Jadi sebelah kanan saya Pak Ardan, almarhum gubernur Kaltim, sebelah kiri saya Pak Said, Muhammad Said, gubernur Kalsel pada saat itu. Ini gubernur-gubernur hebat. Bangga sekali saat itu. Nah, terus saya kan kayak orang bodoh ya, karena kita anak muda kan, jauh sekali. 30-an. 30-an sudah saat itu Pak ya? Jadi di Pak Said itu tiba-tiba nengok saya, bahasa Banjar kan, harat ikam jar, artinya hebat kamu gitu kan. Bilang ada apa Pak? Coba kamu lihat,
kamu tuh diapit oleh 2 gubernur loh, Kaltim, Kalsel. Tapi bila tepuk-tepuk saya enggak apa-apa, nanti kamu jadi gubernur juga. Wah, betul ternyata Pak ya. Jadi gubernur. pemimpin yang bagus itu doanya makbul. Doanya makbul. Nah, jadi jangan dianggap remeh kalau pemimpin yang orang baik. Kalau dia kamu bisa gini-gini, baik atau buruk, bahaya loh. Berarti nanti saya akan minta doa dari Bapak. Enggak, memang itu sudah. Jadi pemimpin yang baik itu doanya makbul. Makbul ya Pak ya. Kalau pemimpin jahat itu separuh kakinya udah di neraka itu. Sampai akhirnya menjadi sekda ini Pak? Ya, sekda itu kan perjalanan karir panjang. Panjang sekali Pak ya. Dan itu kan artinya orang di birokrasi itu di samping garis tangannya itu yang paling utama sebenarnya. Itu track record kita di birokrasi itu menentukan. Kalau kita track record kita buruk, misalnya kan di birokrasi itu bila bisa dikatakan 40-50% nasib kita itu tergantung atasan. Betul. Baik atasan langsung maupun pejabat yang berwenang yang mengangkat kita. Dalam hal ini gubernur, menteri, kan presiden. Nah, kalau dia nggak ngangkat kita, nggak terangkat-angkat lah kita. Jadi orang berjasa itu yang termasuk orang yang mengangkat saya. Kayak Pak Suwarna, Pak Awang Paruk. Itu orang berjasa ya dalam karir saya. Pak Ardan, Pak Sudarsono Soekardi, Pak Jakfar Ahmad. Pimpinan-pimpinan saya dulu kan. Jadi Ya. kalau di Kaltim ini Pak, tokoh yang menginspirasi Bapak apakah ada Pak? Banyak, Banyak Pak ya. baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Boleh tahu siapa? Karena saya kan waktu muda itu saya bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih senior dari saya. Jadi umur saya itu 10 tahun rata selisih. Jadi teman saya itu, teman satu organisasi itu Pak Awang Paruk. Itu kan umur beliau sekarang sudah 73, 74 jalan. Nah, 10 tahun selisihnya sama saya. Pak Isran. Terus Pak Isran kan setahun aja. Itu enggak, Pak Isran enggak pernah ikut organisasi di luar ya. Beliau di kampus. Tapi di kampus juga enggak dia. Pak Ahmad Amin yang wali kota Samarinda. Ya, banyak. Pak Ardan itu beliau. Jadi kalau Pak Ardan sebagai gubernur beliau tuh nggak banyak ngomong. Apa? Mendengar banyak. Mendengar. Pak Ardan orangnya diam dan bijak dan tidak pelit. Jadi kalau orang datang karena saya dekat sekali, jadi kalau bayangan dekatnya itu Pak Ardan itu selalu nelpon saya, dulu kan pakai telepon rumah. Kalau ada apa-apa saya dipanggil setiap hari itu bisa 2-3 kali. Tapi orang lain nggak tahu bahwa saya dekat dengan gubernur. Saya juga nggak mau ngomong-ngomong kan. Ngapain kita ngomong dekat dengan gubernur, masa jadi masalah. Padahal saat itu saya juga ketua KNPI kan. Sudah ketua KNPI. Jadi saya sering berdialog, ngobrol, diskusi berduaan dengan Pak Ardan. Ya, ajudan yang tahu betul tuh almarhum Hamidan, Rojali sudah pensiun semua. Almarhum Muhammad Shah Japar, itu ajudan-ajudan beliau. Nah, saya dekat dengan Pak Ardan tuh, jadi saya tahu betul beliau tuh pendiam, tidak pelit. Jadi orang datang, beliau selalu kalau minta aja beliau kasih pasti. Terutama minta bantuan. Ya. Jadi Pak Ardan orangnya juga rendah hati, ya. Lalu pendiam. Tapi pakaian beliau setel, rapi, bersih. Beliau pakaian apa? Zaman dulu pejabat rata-rata gitu kan. Dan tulisan beliau tuh bagus sekali. Dia kerja apik. Tulisannya apa? Kalau Pak Suwarna orangnya tegas. Orangnya tegas. Ngomong apa adanya. Kalau suka, kalau enggak suka bilang enggak suka. Kalau orang salah paham bisa mudah tersinggung ya. Dia karena tentara ya. Iya. Tapi orangnya juga punya watak membela teman bagus. Membela teman. Ada cerita saat membela teman itu Pak? Oh iya, Pak Suwarna kalau sudah dia mau orang itu harus jadi. Oh saya mau angkat orang ini, apapun masalahnya dia jalani. Misalnya, soal SK lambat di Mendagri, datang sendiri ke Mendagri. Konsisten beliau. Nah, kalau beliau sudah punya mau. Dan saya sudah ngalami itu. Jadi kan itu waktu saya di wakil kepala Bapeda itu kan Pak Suwarna yang mau. Karena sewaktu saya kepala bidang, beliau udah tahu siapa saya. Kan. Jadi saya dulu waktu Pak Suwarna wakil gubernur, Ya. Pak Ardan itu gubernur. Nah, itu saya tuh jadi mediator dua orang. Biasa, jadi saya tahu antara gubernur, wakil gubernur, mulai zaman dulu itu, ya namanya manusia kadang ada rasa tidak cocok, ada bersaing. Contoh aja misalnya gini, tapi saya selalu menetralisir, walaupun saya muda. Pak Suwarna misalnya ngeluh, itu Pak Ardan kok
sepertinya nggak suka sama saya, nggak tahu-tahu gini. Curhat, Pak, ya? Kurang percaya sama saya. Enggak Pak, saya bilang itu Pak Ardan justru sangat percaya sama Bapak. Saya tahu karena Pak Ardan ngomong ke saya, meskipun mungkin ada juga ngomong tapi kan nggak gitu kan. Untuk menetralisir supaya dua orang ini jangan, karena pemimpin itu kalau bertengkar kan susah. Betul. Jangan kita kompori. Arti Bapak memposisikan diri untuk meneduhkan, Pak. Iya. Meneduhkan kedua belah. Karena saya dulu Pak Suwarna ditugaskan tugas pengawasan. Laporan wakil gubernur itu saya yang membuat tebal segini bisa sampai ke Wapres kan. Nah itu nanti dibawa ke gubernur nanti mendiskusi sampai Pak Ardan apa yang bahasa Banjar Pak Ardan, apa yang saya disposisi di sini. Saya ngomong Pak gini-gini satu ini, itu gitu. Karena kan gubernur tuh banyak sekali urusannya, pusing dia, kadang nggak mikir banyak lagi dia. Kalau stafnya bagus dia senang kan. Udah percaya langsung. Ya. Jadi kalau saya bikin surat, bikin pidato atau apa, Pak Ardan nggak pernah koreksi. Dia cuma tanya siapa yang bikin, oh Irianto, udah beliau baca aja langsung. Karena Pak Ardan tuh nggak bisa improvisasi beliau baca aja. Tapi bagus, orangnya tadi itu, wataknya bagus. Ya makanya guys, kalau saya lihat Pak Irianto di pidato nggak pernah yang namanya bawa teks. Ya karena kerjaan saya dulu. Karena ternyata kerjaan ya Pak ya. Jadi saya dulu tahu karena Pak Ardan tidak bisa improvisasi, jadi saya membuat gaya bahasa pidato itu gaya bahasa bertutur. Jadi seolah Pak Ardan tuh ngomong tanpa teks. Ya, itu susah kan? Iya betul. Nah itu ilmu itu saya dapatkan otodidak. Karena Orang kadang-kadang menulis pidato itu kan formal ini nih. Iya betul. Nah terus kalau yang terhormatnya aja kadang-kadang satu halaman, 2 halaman, banyak itu tidak perlu. Karena di negara maju kan siapa yang tertinggi di situ, misalnya gubernur yang terhormat gubernur, yang lain saudara-saudara bapak ibu gitu itu. Dan tidak perlu tersinggung, tidak disebut. Kalau kita kan masalahnya itu kan, kalau itu mental yang harus diubah. Toh kita tidak disebut dalam sambutan pun tidak masalah, yang penting kita tetap jadi orang terhormat. Bapak Ibu yang terhormat. Iya. Nah, kita sudah berbicara mengenai karir politik Bapak Irianto Lambri begitu ya. Kita juga pengen tahu ya, seperti apa perjumpaan dengan Ibu Rita. Ini apakah dikarenakan saat menjadi... Waktu saya itu mahasiswa, jadi saya kan aktivis kampus. Beliau aktivis juga Pak? Enggak, dia masih baru. Saya kan sudah semester 5 apa semester 6. Dia semester 5 kali. Oh, semester 5. Angkatan ibu ini baru masuk. Beda di bawah 2 tahun. Nah, terus ya namanya anak muda kan Ya. saling taksir gitu kan. Yang siapa duluan naksir? Ya, Siapa duluan naksir? ya pokoknya titip salam aja dulu. Nggak mau ngaku Pak Irianto. Jadi naksir duluan Bapak ya Pak? Bapak salam gitu, ih salam dong sama ini gitu. iya. Kenapa Pak kok tertarik gitu? Kecantikannya kah? Kebaikan Nah hatinya juga, kah? ya feeling juga kan Feeling. kadang-kadang. Orang tuh sederhana, tetapi kalau watak perilakunya yang bagus kan itu yang utama. Kalau calon istri, calon suami harus itu. Ini orangnya ganteng, tapi wataknya jelek kan repot itu. Nanti Kalau merepotkan. wataknya baik ya, baik hati. Baik hati. Kebaikan apa yang Bapak terima dulu sampai jatuh hati? Oh, dia orang baik hati, jadi Contohnya, sopan, santun, tidak banyak ngomong, tidak apa ya, tidak judes gitu lah. Tidak jutek. Kan Pak. maaf aja, kadang-kadang perempuan itu kan judes ya. Tahu punya rasa iri dengki yang berlebihan gitu. Itu repot menakutkan itu. Iya. Ya, Susah. Itu Ibu Rita tidak ada sifat-sifat itu ya yang Bapak lihat. Ya sampai hari ini enggak. Dan tidak apa maksudnya itu nggak suka bikin gosip gitu ya. Ya gaul teman baiknya banyak tapi tidak bergaul dengan banyak orang. Gitu. Berteman aja dengan banyak orang tapi tidak semua gitu. Sahabat karpe sedikit. Sahabat baik itu perlu, sahabat baik itu perlu. Saya juga banyak sahabat baik. Kemudian sama Ibu dulu kalau dulu nih kan juga pengen tahu. Kalau sekarang kan pacarannya di mall gitu kan, nongkrongnya di mall. Oh, kita di bioskop, ke Bioskop bioskop. apa Pak? Bioskop Mahkamah dulu. Oh, di mana Pak? Nonton bioskop Mahkamah di pinggir Sungai Mahakam itu. Ingat Ya nggak? paling makan-makan di warung restoran. Nonton apa Pak saat pertama kali dulu Pak? Oh, lupa itu tapi Sana ya Pak, bukan? saya tidak suka dulu, kurang suka nonton film Indonesia. Iya. Kecuali filmnya berkualitas, misalnya dapat penghargaan baru saya tonton. Oh jadi dulu sama Ibu nontonnya apa Pak? Ya banyak film-film Hollywood, film-film ya. Itali, film Perancis gitu ya. Karena pemainnya kan bagus, kayak Sean Connery, Alain Delon, itu pemain-pemain lama dulu. Banyak dulu main Liz Tyler gitu kan, bagus-bagus. Tontonan Bapak ya? Ya kadang-kadang juga nonton film India, namanya selera orang zaman dulu kan. Banyak film India kan. 3 jam lebih Pak ya? 2 jam lebih rata-rata. 2 jam lebih, ya.
Kemudian dulu ketika sama ibu yang mengutarakan isi hati pertama kali siapa nih Pak? Bapak kah atau ibu kah mengajak menikah dulu kah atau pacaran dulu? Kalau pacaran iya dulu, menikah kan nanti. Wah, jadi pacarannya berapa lama Pak? Pacarannya lama. Oh, lama. Sejak semester 5 itu sampai lulus, sampai saya kerja baru menikah. 3-4 tahun. Ya. 3 tahun. Ya 3 tahunan. 3 tahun per tahun. Pertama kali ketemu tahun berapa Pak? Tahun 80. enggak. Iya tahun 80. 80 persis. Ya karena saya masuk teladan kan top juga kita di kampus. Wah, jadi tidak mungkin tertolak ya Pak ya. Enggak banyak juga cewek mau kita kan. Oke, Bukan jadi nyombong juga kita kan. Kenapa? Bukan nyombong juga gitu. Dan jelek-jelek amat gitu. Biasanya tuh kalau murid teladan tuh jual mahal. Biasanya kalau murid teladan tuh jual mahal. Enggak juga sih. Enggak juga ya Pak ya. Jadi Karena saya aktif di kampus kan jadi banyak kenal orang. teladan gagah pula ya, wah tidak mungkin tertolak. Dan cukup banyak duit kita. Oh, cukup banyak duit. Ya karena selain kiriman dari orang tua kan saya juga kan asisten dosen kan dapat honor, walaupun dulu kan lumayan. Honornya cuma berapa ya? 25.000 kah? Atau pokoknya kecil lah. Kecil. Dulu biaya hidup tuh murah. 2.500 honor 2.500. satu mata kuliah. Dulu ngekos atau tinggal bersama? Di asrama saya, Di asrama Unmul. Asrama umum. Saya ketua asrama di Unmul dulu. Jadi Bapak ini sebenarnya kalau saya baca riwayatnya ya, nanti saya akan tampilkan di slide-nya begitu. Banyak sekali kalau mau dibacakan. Seperti durasi nggak cukup nih Pak. Ya Jadi itu seperti- pelajaran hidup kan semua orang punya, tentu masing-masing ada kelebihannya. Ya saya bersyukur aja bahwa hidup ini saya sudah berusia 63 tahun, menjelang 64. Ya yang saya dapatkan itu sudah sangat banyak. Iya. Kemudian kalau anak-anak Pak, adakah yang mengikuti jejak politik Bapak atau saat ini berfokus? Relatif nggak ada, tetapi anak saya yang bungsu itu kan sekarang anggota DPR RI Komisi 7. Nah, itu dia maksudnya. Dia lulusan Australia dan UI. Teknik kimia itu ilmu susah itu. Tapi justru Itu tadi ya kalau anak saya yang perempuan nomor 2 itu di Amerika kan, dia menikah sama orang Amerika tapi masih warga negara Indonesia sampai sekarang pakai paspor Indonesia. Sejak 2012 dia tinggal di Amerika bersama suaminya. Itu anak saya yang perempuan itu umur 16 tahun dia sudah ke Jerman sendiri sekolah. 16 tahun bekerja. Lulus di Jerman langsung melanjutkan ke Amerika, dia sendiri yang ngurus, sangat mandiri. Termasuk Waktu berangkat, pembiayaan. Termasuk pembiayaan. ya biaya dari kita, tapi dia waktu kuliah tuh kan juga kalau musim libur musim panas dia cari kerja sambilan. Jadi relatif mandiri. Waktu dia melanjutkan di Amerika dia diangkat jadi asisten profesor, jadi dapat gaji $600 per bulan. Dan dia termasuk lulus cepat loh. 9 bulan dia master. 9 bulan S2 sudah selesai. Iya. Kalau kita kan Jadi 2 tahun ya. jadi dia kalau bilang profesornya waktu itu kamu rugi pulang, kamu ambil lagi satu mas, dia dapat MBA itu kan. MBA. Akhirnya dia ngambil Master of Finance, jadi dia dapat 2 master karena dia udah mau ngambil doktor. Karena kalau dokter itu kan kata dia susah cari kerja dan harus jadi dosen peneliti. Dia mau jadi profesional. Nah, sekarang dia kerja di konsultan keuangan. Konsultan. Jadi waktu dia tahun 2008 lulus di area Amerika, dia langsung di booking sama Allianz Group, perusahaan jasa keuangan terbesar di dunia itu kan, punya Jerman. Dia kerja di situ 4 tahun di Jerman, di kota Munich, Munchen, kalau bahasa Jerman. 4 tahun menikah sama pacar dia waktu kuliah di Amerika kan, yang sekarang suaminya ini. Jadi suaminya tuh dulu Katolik keluarganya, tapi waktu melamar anak saya dia setahun sebelum menikah dia masuk agama Islam, jadi Islam. Sudah ada Menikah di cucu, Samarinda, Sudah 4 itu saya, di Amerika cucu 2, boleh? ya, di Amerika 2 laki-laki, terus di sini 1 perempuan, di Jakarta 1. Kapan Jadi- terakhir kumpul Pak? Satu Ya, keluarga. dulu sih Kumpul tiap tahun, setiap tahun. ini karena COVID aja, Anak kecil. COVID. Jadi terakhir kumpul tahun 2020 kah Pak? Enggak, 2018 kan, 2018 lebih lama lagi. karena kan COVID kan 2019. Ya akhir 2019. Awal Jadi anak saya yang di Amerika tuh sejak COVID itu sampai sekarang belum bisa balik sini. Saya Oktober tahun lalu ke sana. hampir 4 tahun dapat Ya, saya relatif kadang setiap tahun ke sana.
cuti saya kan, atau izin. Sama ibu Ngeliat sama cucu. berkunjung. Iya, ngeliat cucu. Lihat cucu. Kotanya tuh bagus, San Diego itu kota yang termasuk bagus di Amerika dan di California. California. Kota relatif mahal dan makmur. Jadi kalau sama cucu nih Pak, Besar. ngobrolnya bahasa Indonesia bahasa Inggris nih Pak. Ya dia bisa juga bahasa Indonesia patah-patah, bisa juga tapi bahasa Inggris ngomong. Karena kan kakeknya nih pintar bahasa Inggris juga. Nggak juga kalau anak saya yang bungsu yang anggota DPR tuh pasti bahasa Inggris kuliah di Australia kan. Itu juga lebih cepat dia lulusnya 8 bulan dia masternya. Ya, dua anak saya itu umur 20 tahun sudah lulus S1. Sudah lulus S1. Lebih cepat dari Bapak. Nah, karena nasihat saya dulu juga kita makin cepat menyelesaikan pendidikan kita, maka daya saing kita makin kuat. Contohnya tuh gini, kalau kita lulus S1 tahun 2022. Tahun ini ada kesempatan peluang kerja, tahun depan belum tentu ada. Kita bisa ikut masuk bersaing. Kita lulus tahun depan, belum tentu dapat pekerjaan. Betul. Ya. Loh, Jadi karir kita bisa lebih panjang juga, karena kita lulus lebih muda. Dan itu umumnya orang-orang yang lulus muda, apalagi dia secara akademik maupun ini bagus, dia gaul, ya itu jalan hidupnya sudah ada jalan masing-masing. Kayak anak saya yang Tiara Wulandari di Amerika itu kan mandiri banget. Ya kalau soal penghasilan dia lebih besar. Waktu dia baru lulus di Amerika aja, di Jerman itu langsung ditawari gaji, berapa kamu mau minta? Dia orang Indonesia kan enggak berapa, lagi perempuan ya. Langsung dapat gaji hampir 8.000 euro per bulan. euro Pak ya. Padahal waktu itu euro kan 16.000. Kalah gaji saya sudah. Sekarang gaji mereka kan rata-rata udah mungkin hampir 10.000 dolar per bulan. Karena di Amerika itu kan ada pembagian kelas masyarakat kelompok berpenghasilan rendah, menengah dengan tinggi. Itu masing-masing pajaknya beda. Kalau yang rendah itu kadang-kadang bebas pajak. Mungkin dia nyewa apartemen aja, nah itu air sama listrik kan disubsidi oleh pemerintah. Itu gaji di bawah 4.000 itu rendah di sana, 4.000 dolar. 4.000 dolar itu kalau uang kita kan 54 juta ya, 56 juta kalau kali 14.000. Itu termasuk rendah di Amerika. Karena biaya hidup juga mahal. Nah, kalau menengah itu 4.500, 4.000 ke atas sampai 7.500, 6.000. Berarti putri Bapak tergolong yang tinggi Pak ya, di atas 8.000. Kalau mereka punya keahlian profesional tinggi, suaminya juga tinggi. Jadi sana kalau kerja suami istri ya enak, bisa beli rumah, punya rumah sendiri. Di orang Amerika tuh sampai tua belum tentu punya rumah sendiri loh, nyewa atau kontrak gitu. Ya, kadang-kadang kalau dia tidak mampu nyewa atau kena PHK dia jadi homeless, gelandangan. Dan itu bisa satu keluarga jadi gelandangan. Kalau kita ke Los Angeles, LA itu banyak sekali sekarang gelandangan. Dan tidak enak hidup di Amerika tuh kalau kita tidak punya kerjaan, susah sekali. Jadi Berat. pentingnya skill. Banyak di kota-kota kayak San Francisco makin banyak tuh gelandangan di Amerika. Jauh bagus Indonesia. Tetap semangat untuk selalu berbuat. Jadilah cerdas dengan banyak manfaat. Bersama channel Metalian dan Rina Official. Halo guys, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share. Pastinya di Metalian Darmila Official.